dia akan mudah merosot ke tempat yang rendah, padahal dia sudah pernah melewati tempat yang tinggi, karena dia mengabaikan umurnya. Orang yang mengabaikan umurnya, mereka adalah orang-orang yang belum memahami tujuan hidup yang pasti, atau orang yang belum mengetahui kadar tujuan yang harus dia tuju yang sebenarnya. Jadi dia menjalani hidupnya begitu. Orang yang mengabaikan hidupnya, la yastaqim, hal tidak akan pernah bisa lurus kondisi. Dan saya mendapat cerita dari banyak orang. Saya juga baca dikit, saya juga berusaha menjadi orang baik, tapi kok hidup saya gini-gini aja. Tambah umur, belum tambah lulus, tambah umur, masih saja saya terpeleset melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Tambah umur, masih saja saya ini jiwanya seperti anak yang belum paham hidup. Jawaban dari semua itu karena kamu masih sering mengabaikan umurmu sendiri, mengabaikan waktu kamu, tidak serius dalam menjalani hidup ini, padahal di depan sana ada sesuatu yang serius sekali. Yang dimaksud serius ini bukan virus COVID. Yang dimaksud serius itu bukan keuangan merosot. Yang dimaksud serius itu bukan ekonomi bobrok. Yang dimaksud serius itu bukan politik kotor. Yang dimaksud serius bukan kondisi kehidupan yang semakin liar. Yang saya maksud serius itu adalah kehidupan setelah kematian. Itu hidup yang benar. Orang yang pikirannya tertuju pada kehidupannya setelah kematian, maka dia akan segera membenahi umurnya, dan siapa yang sudah mulai membenahi umurnya, maka kondisinya akan menjadi lurus. La yastaqim ma'al ihmal hal wa la yasluh ma'al infal bal. La yasluh bal ma'al infal. Tidak akan pernah menjadi baik kondisi hati seseorang jika dia selalu menyertai hidupnya dengan kelalaian, lupa, lalai. Lalai akan apa? Lalai akan kehidupan setelah kematian. Lalai bahwa dia ini selalu dipantau oleh Sang Pencipta jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai bahwa segala tindak tanduk dan ucapannya itu tercatat, tidak ada yang hilang, tidak ada yang luput. Lalai. Orang yang selalu lalai hidupnya, la yasluh bal, maka hatinya tidak akan pernah menjadi baik. Pasti hatinya akan selalu dikotori dengan karat-karat. Bal untuk muradif bal itu sinonim dari qalb. Dia juga diartikan hati, karena sebetulnya arti bal itu dari kata bala yubali, artinya mempedulikan. Nah, peduli itu kan ada di dalam hati, ya. Orang yang hatinya mempedulikan sesuatu itu berarti bal itu juga berarti sesuatu yang penting. Ada di dalam hadis kullu amrin bi balin.
segala sesuatu perkara yang dipedulikan, maksudnya yang penting, dipentingkan di dalam agama. Nah, bal itu juga bisa berarti hati. Karena peduli atau tidak peduli itu ada di dalam hati. Siapa yang menyertai kehidupannya dengan kelalaian, maka hatinya tidak akan pernah lurus. Maksudnya dia melalaikan umurnya begitu saja. Kalau hujjatul Islam, berkata hujjatul Islam yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang mengarang kitab Hidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, dan banyak kitab lain yang ditulis oleh Imam Ghazali, dan beliau termasuk ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dijuluki Hujjatul Islam, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Nama kakeknya Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama dia Muhammad. Jadi Muhammad Al-Ghazali. Jadi kakeknya dulu waktu neneknya mengandung bapaknya, kakeknya meninggal, punya anak, bapaknya dikasih nama kakeknya Muhammad. Waktu ibunya mengandung dia, bapaknya meninggal, punya anak, namanya dia dikasih diberi nama bapaknya, jadi Muhammad Al-Ghazali. Ghazali itu suatu desa yang berasal di Persia sana, kalau sekarang di Irak. Dia Imam Ghazali mengatakan afa'allahu bihi, amin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat bagi beliau kepada kita semua. Dia mengatakan yang bagi an tuzi'a awqatika wa turattiba awradaka wa tu'ina li kulli waqtin syughlan la tata'adamu wa la tu'tar fihi siwa. Yang bagi diharuskan bagi kalian yang menginginkan kondisi hidupnya itu lurus, yang menginginkan hatinya menjadi baik, harus bagi kalian untuk membagi waktu dan menertibkan aurat bukan aurat. Kalau aurat itu yang harus ditutupi, tapi pakai dal. Aurat itu jamak dari wirid itu apa artinya wirid itu artinya suatu kegiatan positif yang dilakukan dalam jumlah tertentu, jumlah yang sudah ditentukan, dan waktu yang sudah ditentukan secara istiqomah. Itu namanya wirid. Biasanya orang di sini kalau sudah bicara wirid itu langsung ingat tasbih. Padahal wirid itu bukan cuma sekedar zikir. Wirid itu apa? Saya ulang lagi. Wirid itu adalah segala kegiatan positif yang dilakukan dengan jumlah atau takaran tertentu dan di waktu yang telah ditentukan secara rutin, istiqomah, tidak ditinggalkan. Itu namanya wirid. Orang kalau mau memperbaiki hidupnya, kata Imam Ghazali, dia harus membagi waktunya dari mulai bangun tidur sampai dia tidur. Harus dia jadwal. Maksudnya tuzi'a awqatika, maksudnya menjadwal waktu-waktu kamu, dan turattib awqatika, dan menertibkan waktu-waktu itu mirip-mirip kamu. Segala kegiatan positif di waktu tertentu, misalnya dari jam 6 sampai jam
jumlahnya sudah ditentukan dan dilakukan secara rutinitas. Kenapa anak sekolah itu bisa pinter kalau dia serius dalam menjalani sekolahnya? Karena dia istiqomah di waktu yang ditentukan, jumlah yang sudah ditentukan, bahasanya sudah ditentukan, dibagi-bagi jam 6, jam 7 sampai jam 8 dia mengkaji ini 8 sampai 10, ini yang dia kaji 9, 10 sampai 11, dan kemudian diulang-ulang setiap minggu. Batu yang keras kalau ditetesi air lama-lama jadi lembab. Batu yang keras. Bagaimana dengan hati seseorang, akal seseorang? Kalau ditetesi terus dengan ukuran yang sudah ditentukan di waktu yang ditentukan terus lama-lama dia akan membekas di dalam hati. Setiap orang yang mau menghafalkan sesuatu, mau menghafalkan Al-Quran, mau menghafalkan hadis, mau menghafalkan ilmu apapun, ya dia harus punya wirid. Kalau dia tidak punya wirid, dia tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa. Tidak berbekas. Hafalan itu kalau mau berbekas harus jadi wirid, diulang-ulang terus di waktu tertentu, di jumlah tertentu. Jumlah itu bisa dihitung. Karena ada orang kalau mau mengulang, mau menghafal sesuatu, jumlahnya sudah ditentukan, diulang-ulang sebanyak 40 kali. Orang mau menghafalkan Al-Quran, satu ayat diulang 25 kali. Kemudian nanti punya jadwal untuk murajaah. Nah, begitu juga orang yang mau meluruskan hidupnya dan memperbaiki hatinya, harus punya jadwal kegiatan positif yang diulang-ulang dengan jumlah atau waktu takaran tertentu dan di waktu yang sudah ditentukan. Orang yang tidak punya wirid di dalam hidupnya ini termasuk orang yang muhmil, melalaikan umurnya. Yang tidak punya wirid di dalam hidupnya ini orang yang melalaikan umurnya. Orang yang tidak punya wirid di dalam hidupnya termasuk orang yang lalai. Makanya seorang ulama besar bernama Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf itu ratusan tahun yang lalu di negeri Yaman. Di antara ucapan-ucapan beliau yang mengandung hikmah, dia mengatakan man lahu wirid fahuwa girid. Orang yang di dalam hidupnya tidak punya wirid, maka tak ubahnya dia seperti girid. Apa girid? Girid itu monyet. Monyet. Manusia yang tidak punya wirid di dalam hidupnya, maka dia tidak ada bedanya sama monyet. Kata dia. Kenapa kok sama dengan monyet? Karena monyet itu hidupnya sekenanya, loncat sana, loncat sini. Dia menyentuh apa yang mau dia sentuh, dia ambil makan apa yang mau dia ambil makan. Nanti dia mau tidur sekenanya, waktunya tidak pakai diatur. Manusia kalau waktunya nggak teratur, mau tidur sekenanya, mau makan sekenanya, pergi seenaknya, tidak ada jadwal di dalam hidupnya. Bentuknya manusia tapi akalnya akal monyet. Ini bentuknya manusia tapi ini dia tidak ada ubahnya seperti monyet yang berbentuk manusia. Berapa banyak monyet-monyet berjalan di dalam hidup dunia. Dan kita termasuk monyet juga. Baca buku mudah-mudahan kita sekali lagi kualitasnya dinaikkan dari monyet menjadi manusia. Kalau manusia dia harus punya wirid. Kalau tidak punya wirid berarti masih sama dengan monyet. Kata Nabi Abdurrahman dari Muhammad As-Segaf. Na'udzubillah min dzalik. Atau kalau di Al-Quran orang-orang yang tertutup hatinya, yang tidak punya hatinya kotor, tidak pernah jadi baik, orang-orang yang lalai dari kehidupan akhirat, Allah menyamakan mereka dengan
kal an'am bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Saya sering mengulang-ulang ini, mengingatkan diri saya dan siapa yang mau ingat. Sebab kenapa kok lebih sesat dari hewan ternak? Karena kambing bertingkah seperti kambing itu normal. Kambing nggak punya akal. Kalau kita lihat ada kambing tidur habis asar, kambing itu ada asar, ya Allah, dia tidur. Habis azan subuh masih gelap, belum terbit isyraq, dia tidur. Kita tidak bisa, kambing ini belum isyraq, tidur kamu. Jadi nggak punya akal. Atau kambing Ramadan, kambing makan, nggak bisa kita tegur dia kambing. Tapi kalau ada manusia bertingkah seperti kambing, ini nggak masuk di akal. Dikasih akal, tingkahnya sama dengan kambing dan sapi. Kalau ada manusia dikasih akal, tingkahnya sama dengan kambing dan sapi, balhum Allah. Dia itu lebih buruk dari kambing dan aku bilang tidak. Kata beliau, siapa yang punya wirid sudah menentukan waktu, sudah mengatur waktunya, menentukan waktunya, waktu ayat likulli waktin, dan menentukan di setiap waktu itu syughlan, suatu kesibukan, la tata'adda wa la tarfihi siwa, suatu kesibukan yang tidak ada, yang tidak dikerjakan kecuali kesibukan itu. Jadi yang tidak boleh diganggu-gugat, kesibukan yang tidak boleh diganggu-gugat dan sudah dia tetapkan. Kalau ada orang mau bertamu di rumah dia lihat jadwalnya. Sibuk apa kamu ini? Ustaz bukan, pegawai kantor juga bukan. Saya mau ke rumah kamu harus pakai jadwal. Ya, karena saya orang beriman. Orang beriman itu bukan pengangguran. Kamu kalau mau ke rumah saya harus buat janji dulu. Karena waktu saya ini dari pagi sampai malam sudah terjadi. Tapi kalau ada orang mau datang ke rumahnya, saya mau datang ke rumahmu, bisa. Oh, tenang, hari ini saya free. Oh, ini kirim berarti. Kalau free berarti kirim, ya. Maunya ini bagi free. Manusia kok free? Manusia itu tidak ada free. Manusia itu harus punya wirid. Tidak ada orang free. Kecuali kalau dia ada kantor, dia dengan terpaksa harus mengatur jadwalnya ini, geser-geser, kemudian dia pikirkan, oh iya ya, kamu bisa datang, datangnya pakai waktu. Kamu mau datang jam berapa? Jam 9, ya. Ya saya sudah ngatur, ya kamu bisa datang jam 9 sampai jam 10. Nggak mau jam 9 itu ngobrol sampai ada maghrib. Monyet. Monyet namanya. Nanti malam ketemu lagi ya. Ya, kita nggak di situ. Dari jam 9 lagi sampai jam 2 pulang. Enggak, waktunya habis berapa jam? Harus mulai mengatur. Kalau enggak nanti akan menyesal kemudian. Kalau kita mau pulang nanti ke akhirat membawa bekal, ya waktu itu harus kita atur. Dari sekarang harus diatur dengan kesibukan yang positif. Apa kesibukan yang positif? Kesibukan positif itu yang bisa mendatangkan manfaat untuk negeri akhirat kita. Jangan kalah sama orang yang menjaga tubuh. Manusia zaman sekarang wiridnya untuk materi saja. Wirid dia semangatnya tidak bisa diganggu-gugat. Kalau mau ada tamu, mau datang, oh nggak bisa ini jadwalnya saya senam. Mau diundang makan orang, nggak bisa ini jadwal biar saya belum waktu makan. Itu wirid itu. Tapi wirid baru untuk dasar. Wirid untuk hati kamu gimana?
mau diajak kerja orang, oh dari saya ini waktunya saya cek di dokter langganan saya ini, waktunya saya cek gigi, nanti hari ini waktunya saya periksa darah, hari ini waktunya saya periksa A, periksa B, atau bagus dah, bagus orang memperhatikan kesehatan bagus, tapi kesehatan hati kamu sudah diperhatikan belum? Kalau kesehatan hati, vitamin, obat, vaksinnya dengan hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesibukan positif. Wa amma man taraka nafsahu muhmilan sudah ihmal al-baha'ini yashtaghilu fi kulli waqtin bima tafar kaifa tafar fatabdi akthar awwaluhu dhai'ah. Kata Imam Ghazali, siapa yang meninggalkan dirinya terlena seperti terlenanya ternak, bagaimana ini? Yashtaghilu fi kulli waqtin, dia menyibukkan dirinya di setiap waktu bima tafar kaifa tafar, menyibukkan nafsunya, menyibukkan dirinya di setiap waktu sekenaknya dengan cara yang sekenaknya juga. Sudah, hari ini dia keluar rumah karena tidak punya wirid, temannya datang, yuk pergi ke puncak, yuk, kayak tas kosak gitu, bisa ditenteng kemana-mana, karena tidak punya kesibukan ini, bisa dibawa kemana-mana. Habis itu dari puncak dipulangkan ke rumah, ada lagi temannya bilang, yuk kita di warung situ yuk ngobrol, ngobrol. Dari warung situ kemudian nanti, yuk nonton film yuk, ayo nonton film. Jam 1 malam, wah ini nonton bola, ayo nonton bola, ayo nonton bola. Gak ada kesibukannya sama sekali. Kata beliau Imam Ghazali, ihmalan bahani. Ini dia seperti ternak kambing itu. Dia sudah makan rumput di sini, diajak sama temannya, diajak makan rumput yang sebelah sana, dia makan rumput sebelah sana, terus loncat-loncat sama temannya, diajak lari, dia rumput lari. Nah, dan ada kambing duduk terus tafakur, atau kambing duduk jajar-jajar baca zikir, atau satu pemimpinnya kambing buka kitab, tidak ada. Padahal pada hakikatnya kambing itu terus berzikir, kan? Cuma kan dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak punya akal, Nah, walaupun manusia itu orang baik, ini yang kita bicarakan orang yang tidak punya wirid, tapi dia tidak pernah maksiat. Duduk di warung, duduk di tempat A, duduk di tempat B. Waktunya sholat dia masih sholat. Waktu duduk dia tidak pernah minjem orang, tidak pernah curi barangnya orang, tidak pernah nyakiti orang, tapi tidak punya wirid. Ini orang yang hidupnya, kata Imam Ghazali, seperti ternak. Karena ternak itu hidupnya sia-sia walaupun tidak punya dosa. Nah, bagaimana kalau orang sudah nggak punya wirid, buat dosa terus? Lebih parah lagi. Sudah wirid dia nggak punya, duduk di warung situ dia gunjing singgola, duduk di warung sana dia gunjing singgola, duduk di rumahnya si fulan dia nyakiti hatinya si fulan, duduk di situ nyolong, habis itu sudah tidak punya wirid, berbuat dosa. Nah, jadi apa yang harus kita tertibkan? Waktu. Orang yang tidak menertibkan, membiarkan umurnya, dirinya itu lalai, maka dia lalai seperti lalainya binatang ternak, dan sebagian besar waktunya akan doyah, hilang, lenyap, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nanti di dalam sebuah riwayat, umurnya manusia itu setiap saatnya itu berupa sunduk kotak-kotak
di akhirat itu setiap waktunya itu berupa kotak-kotak. Nanti kalau kotaknya dibuka nggak ada apa-apanya, berarti itu waktu yang terbuang cuma. Kalau waktunya digunakan untuk yang baik-baik, dibuka kotaknya muncul cahaya. Kalau waktu yang buat keburukan, dibuka kotaknya nambah kegelapan. Sebagian besar manusia nanti umurnya dari 60, 70 tahun, 50 tahunnya sia-sia. Habis itu. Umurnya 70 tahun, 50 tahunnya ini habis itu. Ini waktunya tidak ada apa-apanya nih. Yang tidak ada apa-apanya ini tidak dihisap. Datangkan manfaat juga enggak, tapi datangkan manfaat juga enggak. Berarti kalau dia umurnya 70 tahun, 50 tahun sia-sia, nanti terhitung waktunya cuma 20. Yang 20 ini yang manfaat berapa? Yang manfaat berapa? Oh, yang manfaat ada umpamanya 10 tahun. Yang 10 tahun lagi madorot, 10 tahun manfaat dikurangi madorot habis. Karena kegelapan itu nanti akan mengurangi cahaya. Perbuatan dosa itu nanti akan mengurangi posisi kita nanti di hadapan Allah SWT. Apalagi kalau dosanya dosa terhadap makhluk, ngambilnya berlipat-lipat kebaikan. Jadi harus banyak bekal kita, harus banyak bekal kita. Mulainya jangan mikir saya sampai mati harus ibadah terus, susah. Mulainya dari hari per hari. Nah, dari hari per hari mulai menertibkan hari kita, mulai menertibkan waktu. Wa awwaluka umruka. Waktumu itu adalah umurmu hidup di dunia ini yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa umruka ra'sul malika, dan umurmu itu adalah modalmu untuk mencapai kebahagiaan yang di akhirat. Kalau modal ini kamu habiskan, mau bahagia pakai cara apa? Nah, ada modal kita. Ini modal kita untuk mencapai kebahagiaan. Wa alaihi aslu tijaratika, inilah sumber pokok perniagaanmu supaya kamu nanti jadi konglomerat di akhirat. Kalau mau dagang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi modal untuk dagang dengan Allah Subhanahu wa taala umur kita, waktu kita. Kalau umur kita jual untuk Allah, berarti kita sedang dagang dengan. Kalau dagang dengan Allah, dijaratan dan kita bikin rugi di ayat disebutkan. Kamu kalau jual umur kamu untuk Allah Subhanahu wa taala, pasti itu enggak mungkin. Tapi kalau jual kepada setan, asyaitan, ya itu umur fakir. Setan itu menjanjikan kefakiran. Kalau kamu jual umur kamu untuk setan, miskin. Kamu jual waktu kamu, umur kamu kepada syahwat, miskin. Kamu jual waktu kamu, umur kamu kepada setan manusia. Setan yang ada jin, ada setan manusia. Setan manusia ya, kamu jual kepada setan manusia. Duduk dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Sekarang menjual waktu dengan manusia, nggak usah keluar ke jalan. Di rumah sudah kita bisa jual waktu dengan manusia. Duduk, lihat televisi, berarti kita kepada manusia. Acara yang tidak ada manfaat, itu kita sudah menjual waktu kita kepada manusia. Miskin. Alhamdulillah. Kalau kita jual waktu kita kepada dunia, miskin. Kalau mau untung jualannya dengan siapa? Al-Quran sudah menjelaskan kepada Allah. Kalau jualan kepada Allah, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Wabihi
bihi usuluka ila nahimil abadi fi jiwarillahi ta'ala. Dengan waktu itu kamu bisa mencapai kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu, orang yang sudah habis waktunya di dunia ini masuk ke dalam kubur sudah tidak bisa dagang lagi, sudah tidak punya modal lagi, modalnya habis. Makanya dalam bahasa Arab kematian itu ada dua kata, di samping maut ada juga wafat. Wafat kalau dalam bahasa Indonesia wafat. Mati itu disebut wafat dalam bahasa Arab dari kata wafat, wafatun. Wafat itu sesuatu yang sudah dipenuhi, modalnya sudah habis. Orang yang modalnya sudah habis di dunia ini, dia sudah tidak berhak tinggal di dunia ini lagi, harus pindah ke alam berikutnya. Nah, para ulama ada yang mengumpamakan umurnya manusia itu seperti minyak di dalam lentera. Minyak di dalam lentera itu, apinya akan menyala sepanjang minyaknya ada. Kalau minyaknya habis, apinya mati. Nah, umurnya manusia di dalam jiwa manusia, di dalam diri manusia itu seperti minyak kehidupan. Kalau minyak kehidupannya orang itu habis, dia lebih, sudah tidak layak lagi hidup di dunia ini, harus segera pindah, harus segera dikubur jasadnya. Keluarganya aja nggak tahan lama-lama kan, mau ditinggal di rumahnya, ya Allah Pak, saya kangen Pak, jangan dikubur dulu, nanti setelah sebulan baru dikubur, nggak mungkin, nggak kuat bau, mau dijaga pakai apa, mayatnya mau dijaga selama sebulan susah. Kecuali mau dimumi seperti Fir'aun, alhamdulillah, dari bentuknya jadi serem. Harus sunnatullahnya harus segera dikubur. Dikubur saja yang sudah dikubur, keluarganya tidak ada yang menginap di kuburan. Sudah waktunya dikubur, selesai, didoakan, pulang ke rumahnya. Paling teringat dengan bapaknya itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu sudah mulai hilang. 2 minggu, 3 minggu sudah ribut warisan. Sudah tidak ingat bapaknya lagi, sudah ribut di toko warisan. Untuk kalau masih mendoakan anaknya, alhamdulillah, namanya diajarkan anak itu berbakti kepada orang tua, sering mendoakan. Fakullu nafasin min anfasika, setiap nafasmu, kita setiap nafas ini waktu kita, nafas kita itu waktu kita. Fakullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata lahu, setiap hembusan dan tarikan nafasmu adalah mutiara yang nilainya sangat berharga, tidak ada tandingan. Sekarang kita masih nggak paham. Nanti kalau sudah Israel datang kita baru paham. Jangan sampai kita pahamnya nafas kita ini berharga kalau Israel datang. Jangan sampai. Ini dari sekarang sudah dikasih tahu sama Al-Fatihullah dan manusia yang masih punya kesempatan hidup hari ini. Kamu sekalian ini orang-orang konglomerat. Kok bisa konglomerat? Makan aja saya nasi sama tempe kok konglomerat. Kamu masih punya nafas. Orang punya uang triliunan, rumah 30, mobil 1 juta, punya pulau, mati. Terus mau diapakan? Ada yang dibawa ke kubur. Orang konglomerat sudah mati. Kalau kita tawari, mau nggak nafas saya 3 menit, tapi bayar pakai uang kamu 3 triliun? Mau dia? Saya bayar 3 menit.
buat hidup 3 menit lagi dia mau. Bahkan buat hidup cuma mengucapkan subhanallah. Ada sebagian sahabat yang habis mengantarkan jenazah, kemudian masuk ke masjid sholat, habis sholat dia nangis sesenggukan. Ada yang lain, ini ada apa ya kok nangis? Kalau kita nangis punya utang nggak bisa bayar. Ini kenapa yang nangis ini? Ditanya, kenapa kamu nangis? Saya teringat dari kita baru mengantarkan jenazah teman kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sholat. Orang yang sudah mati ini kalau ditanya, kamu mau hidup? Mau apa kamu hidup? Gak mau, gak mikir makan, gak mikir rumah, gak mikir apa-apa ya. Apa yang mau kamu lakukan? Sholat, mau tasbih. Ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauharatun la qimata lahu illa 'iwada lahu wa idza fata fala 'auda lahu. Kenapa tidak ada yang senilai? Sebab la 'iwada lahu. Tidak ada harganya, tidak ada penggantinya. Kalau HP ada harganya, berarti ada batasnya, ada iwatnya, ada nilai tukarnya. Waktu, mau nggak umpamanya ada orang datang ke kita, saya mau beli umur kamu 10 tahun, saya kasih uang 10 triliun, tapi umur kita dibeli 10 tahun. Kalau umpamanya bisa dijual belikan, mau kita berikan? Mau buat apa punya uang 10 triliun tapi umurnya kurang 10 tahun? Hah? Enggak, enggak. Ini umur saya, enggak mau saya berikan orang lain. Takut saya merasa kalau saya ini kurang. Berarti tidak ada nilainya waktu ini. Berkata seorang ulama kepada anaknya dari dia, Pak, Abah, mau hadiah apa? Anaknya ini baru dapat keuntungan. Abahnya orang yang ulama yang sudah dibutuhkan. Abah, mau hadiah apa ini? Saya baru dikasih keuntungan. Kata bapaknya, nak, kamu nggak bisa dapatkan hadiah untuk abang. Loh enggak, berapa aja? Insya Allah saya akan usah. Saya baru dapat keuntungan besar. Kata anaknya, mau balas jasa. Kalau kamu punya waktu, abang mau hadiah waktu. Siapa yang bisa ngasih hadiah waktu? Kenapa abang bicara seperti itu? Karena abang ini merasa waktu abang ini sudah patut untuk hal-hal yang manfaat, mau nambah lagi sudah tidak bisa. Karena waktunya ini betul-betul diisi kegiatan yang positif. Subhanallah. Wa idza fata fala hauda lahu. Kenapa tidak ada tandingannya? Karena barang kalau kita nggak bisa dapatkan hari ini, kita bisa dapatkan berapa hari lagi. Wah, saya mau beli mobil itu ternyata mobilnya sudah dibeli orang. Nanti suatu waktu kita bisa cari mobil yang senilai atau mobil itu bisa kita kejar. Tapi kalau waktu lewat, tidak bisa kita dapatkan. Yang lewat sudah lewat. Berarti caranya saya memanfaatkan apa? Ini masih ada sisa waktu. Sisanya masih berapa, Ustaz? Nggak tahu, Ustaz. Sisanya ini lain-lain. Setiap orang ini kan sisa waktunya lain-lain karena minyak kita ini lain-lain. Minyaknya kan beda-beda. Ada yang minyaknya masih puluhan tahun, ada yang minyaknya tinggal kurang dari 10 tahun, ada yang minyaknya tinggal setahun, ada yang minyaknya tinggal berapa bulan, ada yang tinggal berapa minggu, ada yang tinggal berapa jam, ada yang tinggal berapa menit, ada yang tinggal berapa detik. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Kalau saya bilang seperti ini, jangan lirik ke yang tua-tua ya. Karena minyak ini urusannya bukan dengan raut wajah, apalagi zaman sekarang yang sehat-sehat badannya seger, habis main bola atau apa. Ya sudah minyak, nggak usah kaget. Badan kayak gitu kok mati ya? Ya itu minyaknya sedikit berarti dia. Nggak usah bingung. Kalau sudah bilang mati itu tidak ada hubungannya sama tua dan muda.
kiamat maut faja'ah, mati mendadak. Di antara ciri-ciri akhir zaman itu banyak orang mati mendadak. Ada orang masih ceramah mati, mudah-mudahan kan sembuh. Ada orang masih sholat mati, mudah-mudahan imamnya pada sembuh. Ada orang lagi makan mati, ada orang lagi olahraga mati, ada orang lagi hari-hari kaleng mati. Dan supaya Israel ini datangnya kita masih dalam keadaan baik-baik, kita tertibkan wirid. Supaya Israel kalau datang malam, pagi, siang, sore, kita mesti dalam kegiatan yang positif. Nah ini pelajaran yang bisa kita petik dari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kelalaian kita, mengganti segala dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Setelah diampuni, diganti semua dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita, memanjangkan usia orang-orang tua kita, memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat lahir batin dan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan sisa umur kita ini sisa umur yang penuh dengan berkah, sisa umur yang dihiasi dengan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah